Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Andriani. Di sini saya akan mempraktikkan cara pengolahan data ke SPSS. Nah, untuk yang pertama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, untuk datanya, kita bisa ambil dari penelitian-penelitian baik itu data primer maupun data sekunder. Nah, untuk kali ini saya ada contoh kasus ya. Ini tuh yang pertama, seorang manajer pemasaran suatu perusahaan itu ingin melakukan peramalan atas besarnya total penjualan berdasarkan jumlah sales. Nah, ini tuh ada beberapa data. Di sini saya ada 30 data. Mulai dari jumlah sales, harga, dan penjualan. Nah, ketika sudah ada datanya, bagaimana sih caranya untuk mengolah data di SPSS? Nah, jadi kita masuk ke aplikasinya. Nah, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini, tapi setelah itu nanti kita masukkan tadi variabelnya dari X1, X2, dan Y. Nah, untuk X1-nya tadi ada di jumlah sales, X2-nya ada di harga, dan Y-nya ada di penjualan. Nah, setelah dimasukkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, dari sini kan asalnya labelnya kosong ya. Nah, masukkan labelnya sesuai dengan datanya. X1 tadi jumlah sales, X2 harga, dan Y itu penjualan. Nah, setelah itu perhatikan juga measurenya, ini scale semuanya diubah. Nah, setelah datanya sudah benar semua, di sini di variable view kita pindah ke data view yang ada di pojok kiri bawah. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tapi sebelumnya ini sudah saya copy ya datanya. Nah, sebelumnya nanti tampilannya akan ada cuman X1, X2, dan Y saja, tidak ada angka-angkanya. Nah, untuk ada angka-angkanya seperti ini, kita kembali lagi kepada tadi data yang di Excel. Nah, kita copy saja ya dari jumlah sales yang pertama sampai ke yang terakhir gitu. Dari jumlah sales sampai penjualan juga. Nah, setelah di copy, lalu paste, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk kita coba olah datanya ya. Kita coba olah data analisis regresi linear. Nah, yang pertama kita masuk ke analisis. Nah, lalu kita cari ini regresi. Terus linear. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pindahkan ini penjualan atau variabel Y ke independen. Nah, sisanya dari jumlah sales ke independen, dan juga harga atau X2 ke independen. Nah, setelah itu kita klik yang save. Nah, kita centang ini unstandardized di residua. Setelah itu pilih continue. Nah, setelah save, kita masuk ke plots. Nah, untuk di plots itu yang pertama ada resi, kita pindahkan ke variabel Y, dan juga spread kita pindahkan ke variabel X. Nah, jangan lupa kita centang histogram dan norma probability plot. Setelah itu kita continue. Kita masuk ke data statistik. Ini kita centang dari collinearity diagnosis dan juga dari simulation. Setelah itu kita continue. Nah, setelah semuanya sudah, untuk melihat hasil outputnya kita klik OK.
Nah, ini untuk merupakan outputnya. Output dari data yang sudah tadi kita cari. Nah, akan jadi seperti ini. Di sini ada data scatter plot, ada normal plot, terus ada regression atau histogram, ada juga residual statistik, koefisien, ANOVA, model summary, variabel. Nah, di sini kita akan coba untuk interpretasikan ya dari salah satunya. Nah, kita ambil dari uji normalitas yang pertama yaitu p-plot. Nah, ini untuk p-plot. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk p-plot bisa dilihat ya. Nah, untuk p-plot ini kita lihat dari titik-titik ini dan juga garis yang hitam ini. Nah, kita jika diinterpretasikan gitu ya. Nah, berdasarkan hasil uji metode grafiknya ini menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas. Mengapa? Karena datanya menyebar jauh gitu, ini titik-titiknya itu menyebar jauh dari garis diagonal, dan juga penyebaran data itu tidak mengikuti garis diagonal. Nah, jadi ini kan tidak ada yang jauh ya untuk datanya. Nah, yang kedua kita kembali lagi ke data. Kita kembali lagi ke data. Nah, lalu kita akan mencari uji normalitas residual atau KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama kita ke analyze, terus kita ke non-parametric test, ke legalisi, dialog, dan ke sampel KS. Nah, kita pindahkan standardize ke test variable list, lalu kita oke. Nah, ini merupakan hasil dari sampel Kolmogorov, dan hasilnya seperti ini. Nah, jika kita lihat gitu, jika kita interpretasikan gitu berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov itu menunjukkan bahwa data ini, nah kita lihatnya dari asumsi yang dalam kurung 2 Thailand ini yang paling bawah. Nah, ini nilainya 0,097 ya. Nah, ini lebih dari 0,005 yang artinya data ini terdistribusi secara normal. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai cara pengolahan data, uji normalitas dari p-plot dan juga KS gitu. Untuk lebih lanjutnya dijelaskan di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.